miteri kiai. Nggak usah ikut NU. Sama kita juga harus sadar bahwa kita ini punya sampai sekarang ini, sejauh ini dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita masih dalam keadaan keterbatasan sumber daya. Kalau istilahnya mantan Bupati Pesuruan itu waktu kita terbatas. Waktu adalah uang. Ya. Maka kita harus tahu bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya ini dengan sungguh-sungguh efisien. Ini penting sekali. Ya. Saya ingin berikan satu contoh karena tadi Pak Kiai Muzamil juga bisik-bisik ke saya katanya UNU Pasuruan itu masih kekurangan ruang belajar 24 lokal. Wah, itu besar sekali. Nah, gimana caranya mengejar? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus bisa berpikir secara lebih efisien dengan menggunakan cara berpikir baru yang tidak terikat dengan rumus-rumus lama yang ke depan saya kira akan semakin ditinggalkan. Satu hal yang penting ini saya belajar dari Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Sekarang lagi rame di media itu, teman-temannya Pak Bakir ini. Ya, tapi Pak Pratikno ini punya visi yang luar biasa untuk mengembangkan kapasitas-kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat bangsa ini di masa depan. Dan ada satu cara berpikir yang menurut saya ini sangat valid. Beliau katakan bahwa gedung itu beban. Jangan berpikir bahwa gedung itu aset. Gedung itu beban. Semakin besar, semakin bagus, semakin berat bebannya. Kenapa? Karena kita harus pelihara. Jadi jangan buru-buru senang kalau misalnya mendapat sumbangan gedung. Itu artinya mendapat beban. Ya, karena kita harus merawat. Dan merawat tidak murah. Merawat gedung itu tidak murah. Sedangkan pendidikan tinggi itu sendiri, fasilitas pendidikan sendiri itu secara keseluruhan itu juga bukan fasilitas yang murah. Kalau UNU Pasuruan ini ngambil dosen dibayar murah-murahan, ya dia akan berkembang kualitas pendidikannya. Jadi pendidikan itu mahal. Dan untuk mengembangkan satu fasilitas pendidikan yang lebih baik pasti akan lebih mahal lagi. Maka kita harus efisien. Nah, caranya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang tersedia untuk menyulih keterbatasan sumber daya itu. Misalnya, ya, gampangannya misalnya, kalau lokal untuk ruang belajar kurang, ya belajar tidak usah pakai ruangan. Gimana caranya? Pakai apa? Teknologi. Nah, ini salah satu contoh saja, dan ini harus cari akal betul, harus kreatif. Kalau tidak bisa berarti tidak excellent. Kalau nantangnya excellent dan teknologinya inklusif, ya harus bisa cari akal. Kalau enggak, jangan ngomong excellent. Karena ke depan pertama-tama yang paling dekat kita hadapi soal efisiensi. Dan ini membutuhkan kreativitas yang tinggi. Nah, yang lebih mendasar dari semua ini, Bapak Ibu sekalian, ya ala kulli hal, yang namanya sains dan teknologi itu
bukan alat. Alat lijalbi masolihid dunya, itu harus diingat. Sains dan teknologi ini adalah alat lijalbi masolihid dunya. Jadi ini cuma kita gunakan untuk bisa dapat maslahat-maslahat duniawi saja. Ya. Nah, maka kita tidak boleh lupa, ini namanya Universitas Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh lupa apa yang harus diikuti dari Nahdlatul Ulama itu. Kita tidak boleh lupa. Nahdlatul Ulama itu organisasinya ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu memang didirikan untuk agama, bukan untuk yang lain. Ini yang harus kita ingat. Nah, maka pertama-tama, secanggih apapun UNU Pasuruan ini, dan se-excellent apapun hasil pendidikannya, sepinter apapun para sarjananya, ya harus mau nurut sama kiai. Nggak boleh gaya-gaya, nggak boleh keminter ngajari kiai, itu tidak boleh. Dengan alasan ukuran ini itu mau minteri kiai, nggak usah ikut NU saja. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasinya para ulama, didirikan untuk agama, didirikan untuk melaksanakan syariah. Maka semuanya harus ditundukkan kepada syariah. Dan semua keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama itu, setiap keputusannya selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan syariah. Nggak boleh tidak. Karena NU ini bukan sekedar organisasi biasa. Nggak sama dengan perkumpulan arisan tukang ojek misalnya, itu nggak sama. Nggak sama dengan asosiasi pedagang eceran, itu nggak sama. Tidak boleh sembarangan ngecer-ngecer di NU ini. Semua keputusannya harus dilandaskan pada syariat, dan sejak dulu tidak ada keputusan Nahdlatul Ulama yang tidak didasarkan pada pertimbangan syariah. Jangan salah. Jangan salah. Dulu itu ada wacana di kalangan para peneliti ilmu sosial politik, kemudian menuduh bahwa politik Nahdlatul Ulama itu oportunis, kata. Karena berubah-ubah, ya itu kan ukuran ilmu masolihid dunya itu. Ulama ini ukurannya syariah. Syariah itu ada parameternya sendiri. Ada cara yang namanya istimbat, itu ada metodologinya, istimbatul ahkam itu. Dan tidak pernah, memang tidak boleh. Jadi kalau misalnya dulu Kiai Wahab Abdullah misalnya memutuskan untuk keluar dari Masyumi, itu landasannya pertimbangannya syariat, bukan yang lain. Kalau Kiai Wahab Abdullah kemudian memutuskan untuk mendukung dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante hasil pemilu, ya toh, dekret Presiden Soekarno 1959 membubarkan konstituante hasil pemilu 1955, mendirikan DPR-GR dan seterusnya. Keputusan Nahdlatul Ulama pada waktu itu adalah mendukung Soekarno. Dasarnya apa? Syariat, bukan yang lain. Ini bukan soal sekedar kepentingan politik duniawi belaka seperti yang lain. Nah, ini organisasi ulama. Ya.
Ini sama seperti pada zaman kolonial, ada masalah ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mengangkat penghulu-penghulu untuk mengurus administrasi pernikahan di kalangan umat Islam. Kemudian ada masalah, apakah sah penghulu-penghulu yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda ini untuk menjadi wali hakim di dalam pernikahan. Sementara yang mengangkat pemerintah Hindia Belanda, ratunya kafir, Ratu Wilhelmina itu. Nah, penghulu yang diangkat oleh ratu yang kafir ini sah nggak menjadi wali hakim? Dan Nahdlatul Ulama membuat keputusan sah. Pertimbangannya syariat. Itu pakai thariqah istinbatul hukum yang muktabar, bukan sembarangan. Ini Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi kalau orang bilang ada keputusan Nahdlatul Ulama yang nggak ketemu fikihnya itu ya keblinger. Nggak ada keputusan. Gimana sih ini kiai-kiai semua? Di Pesuruan aja suriahnya ada Kiai Maksum, kiai-kiai yang lain semuanya ahli fikih semua. Apalagi di PBNU ada Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Afifuddin Muhajir, Kiai Anwar Iskandar, Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Adib Rafiuddin, Kiai Muhammad Mustafa Aqil Siraj dan lain sebagainya. Semuanya fuqaha, semuanya ulama ahli syariah, ngerti caranya istinbat hukum syariah itu, ngerti. Dan di PBNU ada ahli-ahli dari berbagai bidang yang bisa membantu di dalam tasawur. Orang kalau mau istinbat hukum itu kan harus ngerti surahnya masalah. Mau soal biologi, soal kedokteran dan lain-lain, harus ngerti surahnya, karena tasawur itu marhalatun min marahil istinbati ahkam syariah. Jadi tasawurnya harus beres. Dan di PBNU cukup ahli-ahli tasawur. Mau ngomong apa? Ngomong ekonomi banyak, ahli ekonomi, ngomong teknologi, kedokteran dan sebagainya banyak. Apalagi cuma politik, gudangnya. Kalau cuma tasawur politik aja. Jadi kalau ada keputusan yang menyangkut politik, pasti ini PBNU ini saya bisa jamin tasawurnya valid, dan karena itu keputusannya dalam perspektif syariah